cara bahasa digunakan di masyarakat itu menggambarkan struktur dan distribusi kekuasaan yang berlaku di komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Kawan-kawan, hari ini saya ingin mengajakkan kalian sekalian berdiskusi tentang satu topik kebahasaan yang menurut saya penting dan menarik karena berkaitan dengan praktik berbahasa kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa dan kekuasaan. Meskipun ini topik yang menurut saya penting, tetapi dalam kajian sosiolinguistik dan pragmatik selama ini yang saya ikuti, topik ini kurang mendapatkan perhatian ya. Padahal praktik penggunaan kita di masyarakat itu sangat ditentukan oleh bagaimana kekuasaan bekerja ya, baik kekuasaan dalam bentuk institusional maupun kekuasaan dalam bentuk relasi-relasi gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya menarik juga untuk mendiskusikan topik ini secara lebih mendalam. Nah, bagaimana sih kekuasaan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa dan bagaimana kaitan antara bahasa dan kekuasaan? Itu yang akan kita bahas dalam diskusi kita hari ini. Nah, teman-teman, bagaimana sih bahasa dan kekuasaan itu terhubung ya? Menurut saya, hubungan bahasa dan kekuasaan itu bisa kita kategorikan ke dalam 5 bentuk relasi ya. Relasi yang pertama adalah bahasa itu sebagai alat atau instrumen untuk memperoleh kekuasaan. Yang kedua, bahasa adalah instrumen atau alat untuk mendistribusikan kekuasaan. Yang ketiga, bahasa digunakan untuk menegasikan kekuasaan. Yang keempat, bahasa digunakan untuk menormalisasi kekuasaan. Dan yang kelima, terakhir, bahasa berfungsi merepresentasikan struktur kekuasaan yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu. Nah, kita akan bahas 5 bentuk relasi atau hubungan bahasa dan kekuasaan itu satu persatu. Nah, teman-teman, tipe relasi pertama, hubungan bahasa dan kekuasaan, tadi saya sebutkan adalah bahasa sebagai instrumen meraih kekuasaan. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu menggarisbawahi bahwa yang dimaksud kekuasaan itu bukan sesuatu yang senantiasa terinstitusionalisasi ya, dalam bentuk lembaga-lembaga formal, dalam bentuk aparatus-aparatus. Kekuasaan itu sesuatu yang hadir dalam setiap relasi dan tidak hanya dalam relasi yang bersifat formal. Kadang-kadang interaksi, relasi yang bersifat simbolik itu juga mengandung dimensi kekuasaan. Dan oleh karena itu, ketika kita menjalin hubungan, relasi dengan individu lain, dengan lembaga lain, maka dipastikan ada relasi kekuasaan di situ. Nah, dalam relasi kekuasaan semacam itulah bahasa hadir ya. Kita berusaha menggunakan bahasa untuk mendapatkan kewenangan, kita mendapatkan legitimasi, mendapatkan kekuasaan, pengesahan dari orang lain. Ketika kita berkomunikasi sehari-hari di rumah, orang tua dengan anaknya, dosen dengan mahasiswanya, guru dengan muridnya, atau bahkan pasangan suami istri misalnya, itu sebenarnya mengandung dimensi kekuasaan. Nah, individu-individu yang menggunakan bahasa seringkali menggunakan bahasa sebagai instrumen untuk mendapatkan kewenangan, kekuasaan lebih untuk melakukan sesuatu. Do you trust me? What did you say? Do you trust me? Yes. Nah, posisi bahasa sebagai instrumen kekuasaan inilah yang memberikan kecenderungan orang-orang yang punya kemampuan berbahasa, kompetensi linguistik lebih itu punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan lebih pada satu arena atau komunitas tertentu. Kita misalnya bisa amati bahwa hampir setiap pemimpin, baik pemimpin politik, pemimpin keagamaan, sosial, pendidikan, intelektual, itu juga seorang komunikator yang bagus karena dia bisa meraih atau menggunakan bahasa secara efektif sebagai instrumen kekuasaan. Yang kedua, teman-teman, tipe relasi bahasa dengan kekuasaan adalah bahasa sebagai alat mendistribusikan kekuasaan. Ketika seseorang sudah mendapatkan kekuasaan, kekuasaan itu tidak selalu dihentikan atau dibendung pada dirinya, tetapi juga kadang-kadang dialirkan kepada orang-orang yang dikehendakinya, misalnya. Maka cara orang mendistribusikan kekuasaan itu antara lain dengan menggunakan bahasa. Mekanisme sosial seperti pelantikan, penahbisan, penetapan, atau vonis misalnya, penghakiman, itu merupakan satu bentuk skema distribusi kekuasaan. Dengan menggunakan bahasa, kekuasaan
yang ada pada satu institusi, misalnya pada satu tokoh, pada satu jabatan tertentu bisa didistribusikan secara sah dan secara legal gitu ya, baik sah secara hukum maupun sah secara etis, yuridis, sosial kepada pihak lain. Dan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa antara lainnya. In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the father, I charge you to be just. In the name of the mother, I charge you to defend the innocent. Nah, teman-teman, tipe relasi yang ketiga adalah bahasa sebagai alat untuk menegasikan kekuasaan. Ini saya kira kontraproduktif atau bertentangan dengan tipe relasi yang pertama. Kalau dalam tipe relasi pertama, orang punya kecenderungan untuk mendapatkan kekuasaan, kewenangan, legitimasi untuk dirinya dari orang lain. Tetapi tidak serta-merta orang yang berusaha mendapatkan kekuasaan dari orang lain itu akan mendapatkannya. Nah, ketika orang yang bertransaksi kekuasaan itu melakukan perlawanan atau negasi, maka kekuasaan itu dalam perebutan dan tidak serta-merta dapat diperoleh oleh salah satu subjek. Nah, oleh karena itu bentuk-bentuk ekspresi penyangkalan itu merupakan satu bentuk ekspresi bahasa yang digunakan untuk menegasikan kekuasaan, supaya kekuasaan orang lain yang coba didominasikan kepada subjek tertentu atau coba ditanamkan pada komunitas tertentu itu batal, baik secara logis, batal secara yuridis, maupun batal secara sosial. Itu yang saya maksudkan bahasa dalam pengertian sebagai alat untuk menegasikan kekuasaan. I am not yours. This is over. Nah, teman-teman, tipe relasi yang keempat adalah bahasa sebagai alat untuk menormalisasi kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan menormalisasi kekuasaan? Kekuasaan itu kan tidak selalu bisa diterima oleh seluruh komunitas, oleh seluruh masyarakat yang terdominasi. Nah, supaya kekuasaan itu tampak normal, supaya tampak berterima, supaya tampak sebagai satu keniscayaan, maka kekuasaan itu dinormalisasi seolah-olah itu sebagai satu keniscayaan. Pada masa lampau misalnya, kekuasaan para raja itu biasanya dinormalisasi melalui berbagai mitos, melalui berbagai legenda. Bahkan pada periode tertentu para raja itu menahbiskan diri sebagai perwakilan Tuhan ya, sehingga kekuasaan yang dimilikinya tampak normal dan berterima di komunitas. Nah, dalam praktik yang lebih kecil, praktik normalisasi kekuasaan itu sebenarnya juga hadir dalam praktik kebahasan kita sehari-hari. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita punya rasionalisasinya. Nah, mengungkapkan rasionalisasi satu tindakan, satu keputusan itu pada dasarnya adalah menormalisasi kekuasaan. I am the king! My father won the real war. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid on a costly rock. Nah, teman-teman, tipe relasi yang kelima dalam hubungan bahasa dengan kekuasaan adalah bahasa itu merepresentasikan struktur kekuasaan yang berlaku pada komunitas tertentu. Karena jenis dan cara bahasa digunakan itu sangat terikat oleh sistem kekuasaan yang berlaku, maka bahasa yang digunakan di situ masyarakat itu menggambarkan bagaimana distribusi kekuasaan di masyarakat bersangkutan. Nah, artinya cara bahasa digunakan di masyarakat itu menggambarkan struktur dan distribusi kekuasaan yang berlaku di komunitas. Kalau kita lihat relasi yang dalam bentuk formal misalnya, cara bahasa digunakan di masyarakat itu menggambarkan struktur dan distribusi kekuasaan yang berlaku di komunitas. Kalau kita lihat relasi yang dalam bentuk formal misalnya, bagaimana atasan dan bawahan berkomunikasi, itu tampak sekali siapa yang berkuasa. Tetapi dalam bentuk yang lebih egaliter pun sebenarnya ada ketimpangan relasi kekuasaan. Misalnya kadang-kadang suami dengan istri, kadang istrinya tampak lebih dominan, kadang suaminya tampak lebih dominan. Antara sepasang kekasih misalnya, kelihatan juga kadang-kadang dari cara berbahasanya siapa yang lebih dominan di antara mereka. Sama following kamu udah aku kepoin. Unfollow sekarang. Iya, nanti aku unfollow. Sekarang? Ya nanti kan lagi nyetir.
Nah, demikian teman-teman ulasan singkat saya tentang bahasa dan kekuasaan. Sesuatu yang tadi saya katakan penting, tetapi dalam kajian tentang sosiolinguistik dan pragmatik cenderung kurang mendapatkan perhatian atau porsi yang cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh.